Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Pulau Aro berunjuk rasa di Gedung Gubernur Maluku, Saudara, dengan mengenakan kostum pakaian adat pada Senin 13 September hari ini. Para demonstran datang dengan berbagai atribut demo. Di antaranya adalah kostum pakaian adat yang dilengkapi peralatan perang seperti busur panah yang terbuat dari kayu. Dalam aksi ini, para pendemo juga menampilkan tarian tradisional asal Kepulauan Aro. Tarian ini dimaknai sebagai eksistensi laki-laki dalam menjaga harkat dan juga martabat perempuan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Ambon ada Alvin Risanto di sebelah sana. Halo Alvin. Halo Rekanila, selamat sore. Halo Tribuners. Selamat sore, Alvin. Bisa dijelaskan apa yang membuat puluhan mahasiswa ini berdemonstrasi di kantor Gubernur Maluku pada hari ini? Ya, terima kasih Rekanila. Puluhan mahasiswa ini yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Aro ini berunjuk rasa di kantor Gubernur Maluku ini. Mereka meminta SK Gubernur Maluku yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari tahun 1992 tentang kepemilikan tanah di wilayah tanah adat mereka di desa Maran Venven yang dikuasai oleh dimenangkan oleh TNI Angkatan Laut untuk segera tidak dilakukan lagi. Pasalnya SK tersebut yang dinilai tidak berkompeten sama apa yang mereka lakukan, seperti SK tanah yang dikeluarkan itu jumlah hektar tanahnya mencapai 680, tapi ternyata di SK waktu penggusuran tanah tersebut melewati 680 hektar tersebut. Itu yang membuat mereka melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur tadi pagi, Rekanila. Oke, Alvin, ini kan juga ada yang cukup menarik ya dalam demo kali ini. Di antaranya memang sejumlah demonstran ini menggunakan pakaian adat, kemudian ada juga yang melakukan tari-tarian. Apakah ada maksud tertentu, Alvin, para demonstran melakukan aksi tersebut? Ya, baik rekan Nila. Terima kasih. Para pendemo ini juga melakukan aksi mereka. Selain melakukan orasi, mereka juga melakukan tarian adat, yang dimana tarian tersebut itu merupakan tarian yang melambangkan bahwa mereka melakukan perlawanan kepada pemerintah. Pasalnya tanah mereka yang banyak disinggahi burung endemik seperti burung kakatua, cendrawasih, itu sudah tidak ada lagi di sana. Mereka sudah tergusur oleh pembangunan bandara Angkatan Laut. Jadi tarian tersebut mereka menggunakan kain berang yang khas mereka di kepala, dan juga tari busur untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Maluku. Begitu rekan Firla. Berdasarkan pantauan Anda, Alvin, apakah demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini berlangsung ricuh atau bisa berjalan dengan aman? Ya, baik rekan Nila. Ya, demo ini dimulai tadi sejak 10 pagi. Mereka melakukan long march dari Gong Perdamaian ke kantor gubernur. Aksi ini pertamanya cukup biasa-biasa saja, tidak ada aksi ricuh. Namun setelah 1 jam berlangsung, aksi ini mulai memanas ketika pendemo ingin bertemu perwakilan dari kantor Gubernur Maluku untuk menerima aspirasi mereka. Namun hingga 1 jam berlalu tidak ada dari perwakilan dari gubernur sendiri atau perwakilan tidak menemui mereka. Sempat mereka melakukan sempat memanas juga bersama Satpol PP yang sedang berjaga situ. Mereka melakukan pendorongan pagar dengan Satpol PP, namun tidak berlangsung lama, bisa dihindari oleh polisi yang ada di situ. Kemudian sekitar 10 menit melakukan sempat memanas dengan Satpol PP di situ, dihalai oleh pihak kepolisian. Para pendemo ini langsung dijumpai oleh perwakilan dari Gubernur Maluku.
mereka langsung saat itu langsung menyatakan sikap bahwa mereka meminta Gubernur Maluku mengkaji lagi dari SK tahun 92 waktu itu untuk pengesahan tanah adat mereka yang direnggut oleh pemerintah dalam hal Angkatan Laut. Mereka juga meminta dari pemerintah pusat untuk segera melakukan melakukan pengesahan atas undang-undang RRU. Baik rekan Nila, begitu rekan Nila. Baik, artinya sempat ada kericuhan, namun kemudian ada perwakilan dari pihak gubernur yang juga kembali menemui mahasiswa dan sudah ada kesepakatan di antara keduanya ya. Alvin, terima kasih banyak atas laporannya dan saudara wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan seorang koordinator aksi, ada Horjoman Labok. Berikut liputannya untuk Anda. Hari kami turun, kami meminta kepada Gubernur Maluku untuk mencabut SK itu dan keluarkan TNI AL dari Desa Marafinfen. Karena perjuangan Desa Marafinfen dari 1991 hingga sekarang belum ada respon baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Perjuangan apa ya? Perjuangan soal apa? Soal masyarakat apa? Soal tanah. Lahan dikuasai atau apa? Ya, Lahan dikuasai? Lahannya itu dia kuasai. Karena di sana masyarakatnya kurang pengetahuan sehingga tidak ada pengecekan lebih detail soal SK yang dikeluarkan. Nominalnya itu 650 dan sertifikatnya itu 689 hektar. Nah, dia berkesenjangan sekali antara SK yang dikeluarkan dan juga sertifikat hak pakai. Nah, logikanya yang dikeluarkan itu sertifikat hak pakai berarti sifatnya sementara bukan hak milik. Maka daripada itu, kalaupun ada kepentingan masyarakat yang ingin menyampaikan untuk Angkatan Laut keluar dari situ, itu sah secara hukum karena sifatnya cuma sementara. Mungkin itu saja dari beta. Nama siapa? Namanya Horjoman Labok. Terima kasih. Jadi ini soal kelebihan apa antara yang dikeluarkan SK pemerintah dan BPN atau keseluruhan? Ya, jadi itu soal nominal yang tadi saya sampaikan itu. Cuma nominal itu saja Ya, kelebihan sekitar 30-an itu ya, 30 hektar itu ya. Nah, dan juga kesepakatan yang lain di sana untuk menaikkan sertifikat itu. Nah, 22 orang yang tadi saya sudah sampaikan itu, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.